Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ya, bisa begitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa di galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal-hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang di ilmu yang mengatur segala hal di dunia. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturan dengan mengikuti jejak-jejak misteri yang ada seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau kalian ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian dengarnya itu kayak gini, tapi percaya nggak percaya, sebenarnya logika sihir itu beneran bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan, tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bisikin kita ngomong telepati dengan orang di bagian dunia lain tanpa adanya sambungan apa-apa. Begitu halnya ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung atau kayak kuda, bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya yang bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Jadi fisika itu luas banget, tapi kalau mau belajar dari mana kita mulainya? Kita mulai dari sini, fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia baratnya mesin udah ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi secara fisika. Sampai tahun 1900-an inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya. Begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bahkan gak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini, dan benar saja, mereka menemukan wilayah baru fisika yang belum terjamah dan super gila, relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teori ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia itu bukanlah objek yang menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Yang ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita menaruh objek yang lebih berat, maka kain kita akan tekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengarannya nggak masuk akal. Itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terlihat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang itu dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih terus ngelewatin ruang yang super berbengkok. Kalian akan ngelewatin waktu yang lebih lambat daripada ruang yang lurus.
Intinya, waktu itu bahkan bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas ini yang berhasil menciptakan masalah orbit Merkurius aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi di medan lain banyak para detektif juga menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja. Lagi-lagi mengejutkan, ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia super kecil ini. Contohnya, sebuah objek elektron bisa berada di dunia tempat bersamaan dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini banyak peraturan fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini membutuhkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jarak misterius yang masih tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita baru menemukan hanya 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta Indonesia. Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeteksikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia bahkan sampai membeli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Kalau begitu bergaulnya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan belakang buku-buku itulah Pak Hussein menemukan deretan nama yang menginspirasi dirinya untuk menjadi detektif semesta yang hebat. Mau ke fisika ya, terus jadi juga saya ketika beli buku itu karangan Pak Sutrisno namanya di ITB ya, jadi di belakangnya tuh ada nama beliau kan. Saya baca ini, wah, lulusan Berkeley, ambil fisika nuklir. Wah, itu saya langsung berkhayal, nah, satu saat saya harus seperti seperti beliau gitu ya. Nah, udah jalannya waktu SMA, ya rupanya takdirnya saya masuk ke fisika ITB. Nah, ketemulah orang-orang yang dari SMP itu saya sudah baca tulisan-tulisannya. Ya, saya bisa sebut lah, ada nama Pak Sutrisno tadi, ada Pak T. Holyong, ya, ada Pak Pantur Silaban. Ya, nah kemudian di ITB saya ketemu semua itu. Ya, nah ini kalau bahasa gaulnya apa? Dreams come true. Berjuang selama 15 tahun, Pak Hussein tak pernah lelah untuk terus bertanya dan mencari tahu tentang alam semesta ini. Hingga ia mendapatkan gelar doktor. Lalu lewat perjuangannya bertahun-tahun meneliti terus alam semesta dan juga mendidik detektif-detektif selanjutnya, Pak Hussein akhirnya bisa diangkat menjadi guru besar. Ya, sebuah gelar tertinggi yang bisa dicapai di dunia akademik. Semua itu dijalininya dengan satu bekal utama, kecintanya pada misteri dan fisika. Ia pun masih mencetak detektif-detektif selanjutnya. Kalau ia jatuh cinta lewat buku, kedepannya fisika pun bisa diajarkan lewat film. Dengan imajinasi film Star Trek, Star Wars, kemudian kemarin yang paling realistis itu Interstellar, ya itu yang paling realistis dari semua film yang ada. Terus kemarin ya Avenger, ya saya tahu itu salah, fiksi. Satu hal yang begitu besar yang bisa kita pelajari dari fisika adalah selalu menelusuri akarnya. Seperti halnya detektif,
Enggak cuma untuk fisika, prinsip ini akan terus berguna untuk sepanjang hidup kalian. Prinsip ini juga lah yang mengembangkan fisika yang awalnya dibilang cuma sekedar teori menjadi ilmu yang bermanfaat lebih di ilmu teknik. Dari perjalanan ruang angkasa hingga robotik, sampai untuk membuat video game hingga kebutuhan pertahanan, semuanya dibutuhkan bekal ilmu fisika. Dan untuk ilmu fisika lah yang akan menjadi obor bagi para detektif semesta untuk terus mengungkapkan misteri fisika ini yang makin tak masuk akal. Justru proses misteri inilah yang disebut oleh Einstein menjadi keindahan fisika. Jadi bagi kalian yang suka bertanya bagaimana misteri alam semesta ini, janganlah takut untuk mengejar fisika. Bergabunglah menjadi salah satu detektif alam semesta ini.